Nabi Kungce adalah sosok teladan bagi umat Konghucu. Ajarannya hingga hari ini masih relevan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memperingati peribadahan hari lahir Nabi Kungce? Saya, Aldi Desen Satya, akan memandu acara mimbar agama Konghucu selama 30 menit ke depan. Dan sebelumnya, terimalah salam dalam kebajikan, Waite Tungtien, Sancai. Dan kita ada di lokasi Litang Harmoni Kehidupan. Langsung saja kita masuk ke dalam. Kaki terus melangkah, menapaki setiap jengkal kehidupan. Hari-hari pun berganti. Kini 2500 tahun lebih telah berlalu. Datang sang Cilin menyemburkan batu kumala. Telah lahirlah raja tanpa mahkota, membimbing hidup umat manusia. Diutus ia ke dunia. Ialah Nabi Agung Kungce, guru agung sepanjang masa. Meskipun telah tiada, namun sosoknya masih terus hidup hingga kini. Menyebarkan firman Tuhan, memberikan ajaran kehidupan, menjadi teladan bagi setiap insani. Ya, baik pemirsa TVRI, kembali lagi bersama kami di acara Mimbar Agama Konghucu. Sebelumnya, terimalah salam dalam kebajikan, Waite Tungtien, Sancai. Ya, pemirsa TVRI, pada hari ini kita telah kedatangan narasumber kita yang akan saya perkenalkan, yaitu Wunse Mulyadi Liang sebagai rohaniwan Makin Cimanggis. Selamat datang, Wunse. Baik, terima kasih Wunse untuk waktu dan kesempatannya. Pada Mimbar Agama Konghucu, kita akan membahas tema kali ini, yaitu persembayangan atau peribadahan hari lahir Nabi Kungce. Nah, tentu ada beberapa litang atau umat Konghucu yang melaksanakan persembayangan ini. Waktunya itu berbeda-beda. Ada yang melakukan persembayangan itu pagi ataupun sore hari. Nah, sebenarnya waktu yang tepat untuk melakukan persembayangan Nabi Kungce ini, hari lahir Nabi Kungce, kapan? Silahkan, Mas. Sesungguhnya upacara hari lahir Nabi Kungce atau persembahyangannya itu dilakukan pada pagi hari ya. Itu yang lebih tepat sesuai dengan tata ibadah yang telah diterbitkan atau disampaikan oleh Matakin, seperti itu. Namun demikian, beberapa rumah ibadah agama Konghucu menyesuaikan barangkali dengan situasi dan kondisi ya. Jadi kalau memang mau mengacu kepada tata ibadah ya di pagi hari antara jam 3 sampai jam 5 seperti itu. Harusnya. Itu idealnya untuk Iya, sembahyang itu. Harla Nabi itu Iya. dilakukan pagi hari. Prosesi ya. Prosesi ya. Prosesinya. Baik, terima kasih Mense. Dan Nabi Kungce ini adalah sosok Nabi yang tentu mempunyai riwayat, yaitu latar belakang keluarganya dan juga kejadian yang mengakibatkan kita memuliakan Nabi Kungce sebagai Nabi. Bisa diceritakan sejarahnya Nabi Kungce lahir, silakan. Jadi Nabi Kungce ini latar belakang keluarga ya, saya bisa jelaskan secara singkat di sini. Beliau mempunyai seorang ayah yang bernama Kongsu Liang He, ya. Kemudian ibunya bernama Yen Chen Chai. Nah, ketika itu keluarga ini, keluarga Bapak Syok Liang Hut ini sudah mempunyai 9 putra dan putri, ya, dan 1 putra, punya ya 10 berarti. Namun sayang putra yang satu-satunya ini memang mempunyai kelainan ya secara fisik, sehingga beliau menikah kembali dengan seorang putri yang bernama Yen Chen Chai itu. Nah, saat menjelang kelahiran beliau, Ibu Yen Chen Chai ini rajin mendaki gunung
yang disebut dengan nisan, ya, bersembahyang dan berdoa. Karena sang suami Kung Suliang ini berharap memperoleh putra, seorang putra yang mulia, katakanlah seperti itu, yang sempurna. Ya, secara singkat, setelah berjalannya waktu, Ibu Yang Cincai hamil, kemudian ketika beliau mengandung usia tua itu muncullah dalam penglihatannya seekor cilin, ya, sebagaimana dikisahkan di dalam hikayat menjelang kelahiran Nabi Kongsu. Nah, cilin ini membawa pesan, ya, dari kitab Batu Gumala. Inti pesannya adalah bahwa akan lahir seorang putra air suci dari lembah Kongsang, ya, yang akan menjadi raja tanpa mahkota atau suwang. Nah, itu seperti itu. Nanti menjelang saat kelahirannya ada berbagai tanda-tanda yang luar biasa, ya, seperti itu. Antara lain misalnya 2 ekor naga mengitari rumah beliau, ya. Kemudian datanglah 5 malaikat bintang utara yang membawa pesan juga bahwa akan lahir seorang yang agung dan mulia. Ya, seperti itu. Apakah prosesi persembahyangan hari lahir Nabi dilakukan hanya untuk Nabi atau ada sening kita melakukan prosesi persembahyangan juga? Silakan. Ya, kalau untuk upacara prosesi ini khusus kepada Nabi Kongce, ya, karena bertepatan dengan kelahirannya, ya. Seperti misalnya di tempat kelahirannya di kota Sifu di provinsi Shantung, Tiongkok sana, setiap tahun diadakan upacara memperingati hari kelahiran Nabi Kongce. Apa makna tersirat di dalam pelaksanaan prosesi? Baik, kalau mengenai makna jelas sekali, ya, bahwa Nabi Kongce ini kan dikenal sebagai guru agung sepanjang masa, Wanse Setiao. Ya, beliau ini seorang guru memang, tetapi guru di sini dalam arti yang luas, ya. Dia guru spiritual, ya, dia juga guru segala hal, ya. Sehingga orang banyak menghormati beliau, bukan hanya katakanlah di negara asalnya, bahkan sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Maka ketika saat menjelang kelahiran ini diadakanlah prosesi upacara untuk menghormati beliau, seperti itu. Tadi kita sempat sedikit bahas terkait apakah prosesi Nabi Kongce ini sama dengan kita memperingati hari lahir Sening, nah, atau ya Roh Suci. Nah, Kunsa Mulyadi bisa untuk menjelaskan lebih detail. Ya, sesungguhnya prosesi perayaan atau peringatan hari lahir Nabi Kongce mungkin agak spesifik, ya, karena memang di situ ada tata upacaranya, di mana kita mempersiapkan sekitar 30 petugas, ya. Jadi selain petugas sembahyang yang utama, di sana ada pimpinan sembahyang, ada pendamping, kemudian ada tim yang membawa persembahan itu ada tata upacaranya, ya. Tentu saja ini sangat khusus, ya. Barangkali agak berbeda, ya, ketika kita merayakan hari ulang tahun para seming yang lain. Yang saya tahu memang tata upacara ini juga dilaksanakan, ya, di beberapa tempat seperti tempat kelahiran Nabi Kongce yang tadi saya sebutkan di kota Sifu contohnya, atau di mana ada Kong Miao seperti di negara Taiwan, Singapura, barangkali mereka juga melakukan prosesi ini seperti itu. Ya, dan ketika kita melakukan prosesi kan kita menggunakan jubah atau camsang, ya, itu. Ya. Nah, apa makna dari jubahnya itu sendiri, Mansa? Ya, kita bisa mengacu kepada kitab Chongyong, ya. Di sana dikatakan bahwa ketika kita akan bersembahyang itu harus memakai pakaian yang lengkap, ya. Bahkan persiapannya itu tidak hanya pakaiannya yang lengkap, kemudian juga dipersiapkan bagaimana kita mensucikan diri. Contohnya seperti itu, ya. Itu memang disuratkan di dalam kitab Chongyong. Nah, itulah berbeda ketika kita melakukan upacara sembahyang dengan kita berkegiatan atau aktivitas yang biasa. Nah, inilah menunjukkan hormat kita, bagaimana kita menghormati orang yang kita agungkan seperti Nabi Kongce. Gitu. Baik, maka ketika kita melakukan prosesi ini, kita melakukan puasa atau ciacai? Ya, puasa atau ciacai. Ciacai di sini berpantang, ya, seperti itu. Itu persiapannya. Seluruh petugas prosesi harus mempersiapkan diri, mensucikan diri dengan cara demikian. Jadi gunanya puasa itu untuk kita untuk mempersiapkan diri. Dalam arti kita kan mempersiapkan diri baik secara fisik maupun secara batin kita dalam melaksanakan upacara atau prosesi ini. Ya, terima kasih Mansa Mulyadi. Baik. Sebelumnya saya sering melihat ketika kita melakukan prosesi ini kan ada kita melakukan
pukulan tambur. Ya. Nah, itu menandakan apa ya, Wense? Ya, pukulan tambur itu kan menandakan sebetulnya 72 kali ya, diulang 36. Nah, itu sebagai simbol usia Nabi Konghucu ketika beliau wafat dalam usia 72 tahun. Baik. Seperti itu ya. Ya, Wense. Kita akan lanjut dan mari kita sambut untuk kedatangan Wense Sucipto. Ya, Silakan, Wense Sucipto, silakan. silakan Wense Sucipto, selamat datang. Dan sebelumnya saya perkenalkan pemirsa TVRI, Wense Sucipto adalah penasehat Makin Cimanggis yang pada hari ini akan bersama kita untuk membahas tema kita, yaitu persembahyangan hari lahir Nabi Konghucu. Nah, Wense Sucipto, tentu kita tahu untuk persembahyangan hari lahir Nabi Konghucu ini jatuh pada tanggal 27 bulan 8. Nah, apa yang dilakukan umat Konghucu Makin Cimanggis untuk menyambut hal ini? Silahkan. Terima kasih Pak Jinaldin. Memang Makin Cimanggis setiap menjelang hari Nabi Agung Konghucu, kita biasanya melakukan prosesi, ya, prosesi yang diikuti oleh umat Konghucu Makin Cimanggis. Di samping itu juga kita mengadakan kegiatan lain yang artinya berhubungan dengan harlah Nabi, yaitu melakukan lomba-lomba baca ayat, lomba khotbah, ya, dan juga baca puisi yang berkaitan untuk mempertebal iman umat Konghucu. Seperti itu, Pak Jinaldi. Ya, baik. Ya, terima kasih Wense Sucipto, dan kita harus rehat sebentar, pemirsa TVRI. Jangan kemana-mana, tetap di acara Mimbar Agama Konghucu, TVRI Media Pemersatu Bangsa.